perkenalkan nama saya Yakob Serluri, NIM 2114201052. Saya mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini saya mau menjelaskan materi sedikit tentang sejarah konstitusi mata kuliah kewarganegaraan. Dosen pengajar Ners Aprilia Widyamandai. Alasan saya membuat video dalam rangka mengikuti UTS, dan jangan lupa nonton video berikutnya sampai habis. Pengertian konstitusi menurut ECC, Wade dan G. Phillips 1970. Konstitusi adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Dan yang berikut, menurut KC Wade, konstitusi adalah keseluruhan sistem keterangan dari suatu negara berupa kumpulan pemerintah-pemerintahan yang berbentuk dan mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Sedangkan menurut C.V. Strong 1960, konstitusi adalah sekumpulan asas-asas yang mengatur kekuasaan pemerintahan, hak-hak dari yang diperintah dan hubungan antara pemerintahan dengan yang diperintah. Nah, konstitusi atau hukum dasar dibagi menjadi dua bagian, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Nah, hukum dasar tertulis biasanya disebut dengan undang-undang dasar, dan yang kedua pada umumnya lebih kuat mengikat daripada hukum dasar tidak tertulis, dan yang ketiga merupakan bagian dari konstitusi, dan yang keempat merupakan sumber dan dasar bagi norma hukum di bawahnya. Nah, sekarang kita masuk pada hukum dasar tidak tertulis. Disebut konvensi ketatanegaraan. Sifat konvensi, kebiasaan yang berulang kali dalam praktek penyelenggaraan negara, tidak bertentangan dengan undang-undang dasar, diterima oleh seluruh rakyat sebagai pelengkap undang-undang dasar untuk mengisi kekosongan hukum. Nah, sekarang kita masuk pada nilai konstitusi dibagi menjadi tiga bagian, yaitu normatif yang biasa disebut dengan murni dan konsekuen, sedangkan nominal biasa disebut juga dengan berlaku tidak sempurna, sedangkan yang ketiga semantik biasa disebut dengan tidak dilaksanakan. Nah, sekarang kita masuk pada lembaga tertinggi di negara, yaitu Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau MPR, Presiden, Dewan Pertimbangan Sebuah Agung DP, Dewan Perwakilan Rakyat DPR, Badan Pemeriksaan Keuangan BPK, dan yang terakhir Mahkamah Agung atau biasa dibilang MA. Sekian materi yang saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa mengerti apa yang saya sampaikan, materi yang tadi, dan teman-teman juga jangan lupa bergabung bersama kami, kampus kami, Universitas Pembangunan Indonesia Manado, terlebih khusus Fakultas Keperawatan, dan nonton video berikutnya sampai habis. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri.
Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.